Jurnalis warga memiliki peran penting dalam peningkatan pelayanan publik. Mereka menangkap isu yang kurang banyak diliput oleh media arus utama dan membuat kebisingan untuk mendorong penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, jurnalis warga menulis dan menyiarkan isu pendidikan, terutama kesenjangan distribusi guru di desa dan di kota. Hasil karya para jurnalis warga ini kemudian ditanggapi oleh pemerintah. Para jurnalis warga, tokoh masyarakat, dan pemerintah membahas isu ini di berbagai pertemuan yang juga disiarkan di radio lokal. Hasilnya, tahun 2013, pemerintah Kabupaten Luwu Utara memindahkan 128 guru, sehingga seluruh murid di kabupaten ini dapat menerima layanan pendidikan dengan kualitas yang sama. USAID Kinerja melalui mitra LSM lokalnya memberdayakan jurnalis warga di 5 provinsi di Indonesia: Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Hingga akhir 2014, 371 jurnalis warga dengan berbagai latar belakang seperti mahasiswa, staf LSM, guru, petugas kesehatan, PNS, dan masyarakat umum melaporkan isu kesehatan, pendidikan, dan iklim usaha yang baik, serta melakukan advokasi perbaikan pelayanan. Jurnalisme warga dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program utama mereka. USAID Kinerja telah bermitra dengan LSM lokal untuk melatih dan membantu jurnalis warga melakukan advokasi peningkatan pelayanan publik melalui media. Mengawali program ini, LSM mengidentifikasi kandidat jurnalis warga dan melakukan seleksi terbuka. Langkah ini penting untuk mencari kandidat yang berkomitmen tinggi karena program jurnalisme warga dilakukan dalam waktu lama dan sukarela. Seleksi dilakukan berdasarkan 3 kriteria. Pertama, kandidat harus peduli isu pelayanan publik. Kedua, kandidat harus memiliki keterampilan jurnalistik dasar. Ketiga, kandidat mampu mengoperasikan teknologi komunikasi sederhana seperti handphone, karena mereka akan banyak melakukan advokasi menggunakan media sosial. Kandidat harus memenuhi minimal salah satu syarat tersebut. Komposisi jurnalis warga laki-laki dan perempuan serta latar belakangnya harus seimbang. Prioritas harus diberikan kepada kandidat yang berlatar belakang anggota organisasi masyarakat yang berpengalaman dalam advokasi, mahasiswa, dan penyedia pelayanan yang tergabung dalam Multi Stakeholder Forum atau MSF dalam konteks program kinerja. LSM memberikan pelatihan kepada jurnalis warga terpilih. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman jurnalis warga tentang isu pelayanan publik dan meningkatkan keterampilan jurnalistik mereka. Pelatihan yang berlangsung 2-3 hari ini berisi diskusi, simulasi, teori, dan praktik lapangan. Setelah pelatihan, LSM melakukan pendampingan berkala untuk mendiskusikan tantangan setiap jurnalis warga. Diskusi ini dilakukan dalam pertemuan tatap muka, konsultasi individu, via telepon, dan SMS, serta Facebook Group. Setelah mengikuti pelatihan, jurnalis warga mengunjungi pusat pelayanan publik, melakukan wawancara, dan melakukan observasi. Kemudian jurnalis warga menggunakan informasi tersebut untuk membuat berbagai produk media, seperti siaran radio, video, dan artikel yang dipublikasikan melalui media sosial dan media arus utama elektronik, online, dan cetak. Jurnalis warga juga dapat dilibatkan untuk mendukung suatu kampanye. Produksi kan ada laki-laki, ada perempuan. Di Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, para jurnalis warga muda dilatih dan dilibatkan untuk mengedukasi teman sebayanya menggunakan media untuk mencegah pernikahan anak. Para jurnalis tersebut membuat poster, cerita pendek, dan film yang ditunjukkan dan diputar di berbagai kegiatan sosialisasi. Cara paling sederhana untuk mempublikasikan karya jurnalis warga adalah memasang karya mereka di tempat publik seperti puskesmas dan sekolah. Untuk menjangkau audiens di pelosok, jurnalis warga di Papua memutar karya mereka tentang kesehatan ibu dan anak, HIV/AIDS, dan tuberkulosis di pertemuan masyarakat.
LSM juga bekerja sama dengan media arus utama untuk mempublikasikan karya jurnalis warga. Di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, LSM Mitra bekerja sama dengan Radio Liur FM untuk menyiarkan karya jurnalis warga. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan ruang di website mereka untuk mempublikasikan karya jurnalis warga. Jika ada sumber daya yang cukup dan jurnalis warga telah diterima masyarakat, mereka dapat membuat media sendiri seperti tabloid dan radio komunitas. Para jurnalis warga di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat membuat publikasi lokal bernama Tabloid Sebalo. Pada dasarnya, Tabloid Sebalo itu dilahirkan dari semangatnya para jurnalis warga yang ada di Kabupaten Bengkayang, yang dimana pada saat itu kami memikirkan bagaimana kita menciptakan Tabloid Sebalo untuk menampung aspirasi masyarakat. Distribusinya kita cetaknya di Singkawang. Kemudian nanti setelah sampai di Bengkayang ini kita menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkayang. Respon masyarakat sangat baik sekali, mereka bisa menerima tabloid ini karena di situ kita bisa memberi ruang yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bersuara atau memberikan keluh-keluhan karena di situ ada rubrik khusus untuk masyarakat untuk bersuara. Kalau respon dari pemerintah serta dewan juga sangat baik karena mereka sangat mendukung karena ini merupakan satu-satunya media lokal, terus karyanya karya jurnalis warga. Ya, dukungan mereka yang berikan kepada Tabloid Sebalo ini berupa APBD. Puji Tuhan sekarang itu kita udah berjalan ke iklan ya. LSM perlu membuat kegiatan atau mencari kesempatan untuk mempromosikan jurnalis warga di tingkat lokal dan nasional. Kinerja mendukung festival tahunan jurnalis warga yang dihadiri oleh jurnalis warga, LSM lokal, nasional dan internasional, pemerintah daerah, dan praktisi media. Tujuannya adalah mendiskusikan peran jurnalis warga dalam advokasi pelayanan publik dan memperkaya keterampilan jurnalistik mereka. Jurnalis warga kinerja mendapat apresiasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat. Mereka diundang mewakili 5 provinsi di Indonesia untuk berbagi pengalaman di acara 5 Regions, 1 Mission di Jakarta. Evaluasi dilakukan setiap tahun untuk menilai respon masyarakat melalui wawancara. Hasil evaluasi diberikan kepada jurnalis warga melalui pertemuan tatap muka, email, dan Facebook Group. Jurnalisme warga tidak memerlukan anggaran besar, tapi perlu komitmen tinggi dan tenaga untuk melatih dan mendampingi jurnalis warga dan mengenalkannya kepada berbagai pemangku kepentingan. Tantangan terbesar jurnalis warga adalah menjaga kesinambungan program. Untuk itu, LSM harus memilih dan menyeleksi calon jurnalis warga dengan baik agar mendapatkan jurnalis warga yang berkomitmen tinggi terhadap perbaikan pelayanan publik dan mampu melakukan advokasi pelayanan yang lebih baik melalui karyanya. Selain itu, pelatihan dan pendampingan yang kuat akan membantu jurnalis warga berbagi pengetahuan kepada masyarakat lain sehingga tercipta jurnalis warga yang baru. Kita bersama kawan-kawan di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkayang ini berinteraksi dengan jajaran jurnalis kita. Sangat baik sekali. Ketika ada event-event kegiatan di Dinas Pendidikan ini, mereka kita minta datang untuk meliput dan untuk dipublikasikan sehingga halayak ramai bisa melihat, bisa membaca, bisa mengetahui apa-apa yang terjadi di Dinas Pendidikan ini. Tanggapan saya mengenai adanya jurnalis warga di Kabupaten Bengkayang ya, khususnya untuk di Puskesmas Bengkayang, itu meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Puskesmas Bengkayang. Yang kedua, sebagai perpanjangan tangan dari warga untuk menyampaikan aspirasi tentang permasalahan yang ada di wilayah Puskesmas Bengkayang. Saran saya untuk jurnalis warga ya, mungkin lebih banyak terjun ke masyarakat ya untuk menggali permasalahan yang selama ini belum bisa disampaikan oleh masyarakat, terutama
permasalahan mengenai kesehatan ya, terutama untuk wilayah-wilayah pedesaan yang mungkin jauh dari pelayanan kesehatan untuk wilayah Puskesmas Bengkayang. Jurnalis warga yang kuat menciptakan advokasi pelayanan publik yang baik, kemitraan yang baik antara jurnalis warga, media arus utama, masyarakat, dan pemerintah menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.